di Komentar Bulan Pulungan dari dengan NIM 22105112100008 dari Agronomi Universitas Lambung Mangkurat. Di sini ulun ngomong dengan siapa ya? Berbicara dengan siapa ya? Dina dari toko apa nih ya? Kita dari The Garden. Oh, dari The Garden ya. Di sini Pian untuk pembibitannya nih itu Pian dapat dari mana ya Bu biasanya? Kalau di The Garden kan ada beberapa kategori. Ini ada tanaman hias, tanaman buah-buahan, sama tanaman herbal. Kurang lebih 3. Kalau untuk tanaman hias itu rata-rata hasil perbanyakan sendiri. Kalau untuk tanaman buah sama tanaman buah itu ada suppliernya ada. Kalau untuk herbal juga ada yang diperbanyak sendiri rata-rata. Kalau sudah ada indukan satu nanti bisa diperbanyak sendiri. Kalau untuk selain buah ya, karena di sini tempatnya nggak cukup kalau untuk cangkok atau grafting. Jadi ada suppliernya ada. Ini kan tadi ada kayak suppliernya gitu kan Bu. Awal mulanya tuh ada kendala nggak untuk mencari suppliernya? Gitu? Ada. Awal-awal ulun berjualan itu sebetulnya tidak sengaja, kan cuma dari awal hobi, bukan langsung tiba-tiba buka pengen jualan juga. Tapi lama-lama permintaan kan nambah. Mbak ada bibit ini enggak? Ada bibit itu enggak? Nah itu kita hunting. Hunting cari yang cocok untuk dijual lagi. Kalau harganya di sini kan ada kan Bu yang menggunakan teknik perbanyakan gitu Bu. ulun di sini pakai stek. Stek ya. Rata-rata stek. Kalau di tanaman hias ada juga yang bisa dipakai cangkok. Stek, cangkok rata-rata itu. Stek sama cangkok yang Kalau sering untuk hias kebanyakan stek, cangkok sama ini perbanyakan dari anakan. Kadang dia tumbuh kan dari samping. Itu yang kita ambil dijadikan. Ada tunasnya gitu ya Bu? Iya. Karena kan deh kayak itu kalatea dia tumbuh anakannya dari samping kan. Nah kita ambil dari situ bisa. Kan tadi ada cangkok, stek gitu kan Bu, sama yang ngambil langsung gitu. Iya. Itu kalau menurut Pian dari ketiga itu yang paling efektif, misalnya kayak langsung bisa kita dalam waktu cepat lebih tumbuhnya lebih cepat gitu. Tumbuh lebih cepat cangkok. Cangkok gitu ya. Cangkok itu menurut ulun dia kemungkinan berhasil tuh di atas 50% perasaan ulun lah. Kalau stek dia ada kemungkinan kadang gagal. Kadang gagal ya 50-50, tapi stek ya lumayan tergantung posisi juga kan. Penempatan tanaman setelah di stek kan nggak bisa langsung panas kan, stres dia. Tahu-tahu harus tahu posisinya. Kalau cangkok kan dia tinggal ngambil di tengah kan. Kita diemin aja sebulan 2 bulan kan. Langsung dia bisa berakar. Kalau dari cangkok sama stek tadi itu berarti tantangan terbesar Pian tuh emang dari letak yang mau dicangkok sama di steknya itu ya Bu? Kalau stek pengalaman ulun satu posisi tempatnya, posisi setelah kita menyetek, kemudian medianya itu berpengaruh juga, media tanamnya itu berpengaruh. Kalau medianya nggak cocok nggak hidup. Nggak hidup, gagal. Itu medianya Tergantung. pakai apa ya? Yang seringnya tuh, yang menurut Pian kayak misalnya lu pakai media kayak sekam sama campuran apa itu bisa lebih tumbuhnya lebih cepat. Tergantung tanamannya keberhasilannya gitu. Kalau kayak tanaman hias, kategori tanaman hias kalau yang bagus sebetulnya kokopit. Kokopit. Iya, kokopit. Dia kan lebih nyerap air kan, nyimpan air. Jadi lembab lama. Jadi kita taruh di tempat yang teduh dulu. Kalau misalnya cuaca terlalu panas yang ada mati duluan tanaman sebelum tumbuh akarnya. Rekomen ulun kokopit. Kokopit gitu ya. Untuk cangkok bagus, untuk stek bagus. Kokopit. Dari yang kan ada perbanyakan tadi tuh Bu, yang dari stek, Pian, cangkok. Itu misalnya kayak cuaca ini berpengaruh banget lah ya. Misalnya kayak misalnya ini kita hari ini kan mumpung karena lagi musim panas itu kan pasti kekeringan tahu apa pas musim hujan apa Pian? Iya. Ada apa ya namanya?
pian ada sendiri kan treatment khusus gitu Bu untuk mengenai si cuaca ini untuk Ada. tetap tumbuh gitu. Yang paling enak itu memang pas musim hujan. Oh pas musim hujan. Musim hujan, tapi ya bukan berarti hujannya bebas ya mengenai tanaman itu kan. Iya. Kalau dia kebanyakan air juga yang ada busuk. Iya. Kalau dia musim panas Keringat. kekeringan. Iya. Jadi taruh di posisi yang kita tahu sekira aman. Kalau misalnya pantau dia musim panas, dicek mungkin 2 hari atau 3 hari sekali disiram atau dicek medianya. Kalau musim hujan ya nggak usah terlalu sering disiram, sudah kena percikan hujan sudah. aman. Iya. Ini kan pian karena pian berjualan nih kan Bu tentang tanaman-tanaman ini Bu. Menurut pian tuh kalau di masyarakat sekitar sini tuh apa ada misalnya kayak ini misalnya kayak tahun 2020 mungkin banyak yang suka tanaman gitu Bu. Itu tetap kayak gitu apa misalnya tetap aja ada yang beli terus setiap hari itu? Nah itu gini, sebelum COVID itu bagus penjualan, Oh, gimana? flat normal lah ya, Oke. standar. Pas COVID itu meningkat melonjak. Iya. Melonjak 100-200%. Semuanya tanaman, harga juga Iya. semuanya naik gitu. Nah permintaan kan banyak karena banyak yang kerja di rumah atau ada tugas, pokoknya meningkat. Setelah COVID itu harga tanaman ikut drop karena sudah normal kan, sudah kerja semua, sudah sekolah semua, itu pasti drop. Untuk sekarang kalau tanaman hias itu drop, Oh, lagi drop ya. Bu? drop untuk harganya drop karena sudah banyak orang yang memperbanyak, jadi stoknya banyak. Oh, itu. Kalau pas zaman COVID, setahu ulun yang dari luar negeri kayak Thailand Iya. atau yang dari Amerika, tapi banyak kan Thailand. Nah itu banyak masuk ke Indonesia tapi harganya masih tinggi, sangat-sangat tinggi. Nah itu yang bikin yang lain ikut merembet. Tanaman yang murah standar pun waktu COVID-nya luar biasa, gila. Iya. Sempat kemarin tuh memang kayak pas COVID itu emang orang pada ini kan Bu ya. Iya, Pada di euforianya mana-mana semua. tanamannya. Nah itu memang harganya gila-gilaan. Berpengaruh. Berpengaruh banget ya Bu. Setelah normal semua, waktu sudah boleh kerja, boleh sekolah, langsung kayak kurva itu ciut langsung kayak gini. Oh, Jadi sekarang yang bertahan itu yang memang pencinta tanaman. memang udah yang hobinya gitu ya, yang nggak Yang dari berjualan dulu gitu. pun waktu COVID itu kan banyak, ibaratnya itu jamur di musim hujan itu kan muncul gitu. Yang nggak pernah jualan tiba-tiba jualan. Nah itu setelah COVID dia terseleksi alam sendiri. Yang memang dia suka tanaman pasti dia tetap dirawat, tetap dilanjutin ya. Kalau yang tiba-tiba sepi, kalau dia nggak punya pelanggan atau teman-teman yang circle dia, ganti profesi. Kalau yang hias kayak gitu. Jadi memang lebih ke musiman kebanyakan ya Bu. Ya? Iya, pas Buat COVID harga memang segala naik. gitu. Sekarang tinggal yang memang pencinta tanaman aja yang stabil, masih yang mau ngerawat. Ini kan Pian kan namanya Pian berjualan Bu. Pasti Pian kan liatin orang-orangnya nih kan Bu. Menurut Pian tuh yang sering misalnya kayak beli tuh kalangan bisa anak remaja kah, apa yang orang tua kah yang sering Pian layani untuk membeli? Pegawai kantoran ada, Oh, pegawai kantoran. dosen ulam ada, Oh, iya. tapi nggak tahu ya dia fakultas apa itu, Iya. hukum kalau nggak salah. Ibu-ibu rumah tangga ada masih. Kalau untuk anak sekolah paling mereka kalau butuh buat tugas sekolah. Kalau remaja belum ada yang hobi sekali, itu belum. Berarti kebanyakan yang ke kalangan dewasa aja. Dewasa. Ini nih jenis tanaman yang kan tadi kan ada Pian, ada tanaman hias, tanaman buah-buahan sama tanaman herbal. Dari 3 kategori itu kan Pian ada kalau yang misalnya kayak orang tuh lebih tertarik ke tanaman apa gitu Bu? Kebanyakan orang untuk membelinya gitu Bu. Kalau tanaman hias pasti ada pencintanya tertentu. Itu pasti ada komunitasnya. Sama seperti komunitas tanaman buah itu ada segmennya ada. Kalau untuk herbal itu pasti orang beli karena butuh. Nah itu. Jadi memang ada komunitasnya masing-masing. Ada yang dia suka hias ya hias semua. Yang dia suka buah pasti kadu langka semua, tanaman buah-buahan semua. Ini mungkin pertanyaan terakhir kan Bu. Ini ulun pendapat Pian ini kayak kan kita kemarin COVID sempat naik tuh bukan dari harga terus dari peminatnya. Sekarang kan lagi turun gitu kan Bu. Menurut Pian tuh apa yang bisa membuat kayak orang nih sekarang masyarakat nih untuk menyukai kembali tanaman gitu Bu. Kita membudidayakan tanamannya gitu. Oh iya, menurut ulun lah
Untuk tanaman itu memang wajib setiap rumah itu minimal dia ada apa ya, zona hijau. Iya. Karena itu apalagi kan bumi kan sudah panas kan. Iya. Nah, itu minimal untuk penghijauan di rumah kita sendiri. Iya, minimal jangan terlalu kering, ada terlalu gersang kalau untuk di rumah itu aja. Berarti untuknya tuh pendapatnya tuh kayak harus kita tuh kayak mengkampanyekan lah gitu ya. Iya, untuk setiap rumah atau setiap entah di apartemen atau di kos minimal dia ada green spot lah. Green spot. Jadi pagi-pagi kan enak kalau buka pintu kan Iya. segar gitu kan. Dia kan menghasilkan oksigen juga terus. Iya. Coba kalau rumah dia nggak ada tanaman sama sekali kan gersang. Iya. Kalau ada yang hijau-hijau kan pagi-pagi enak. Panas-panas pas siang-siang panas kan lihat yang hijau kan agak adem. Iya. Coba diperhatiin kalau rumah nggak ada sama sekali. Yang hijau-hijau kan pasti kering gitu loh. Iya. Mungkin dari Ulan segitu aja Bu pertanyaannya Bu. Makasih Bu untuk waktunya. Iya.